Halo semuanya, apa kabar? Kali ini Mimin akan membahas Spoiler Perfect World episode 23 yang akan tayang minggu depan. Sungguh aneh, mengapa sosok ini terlihat agak familiar? Setelah diamati lebih seksama, Shihao merasa seperti pernah bertemu dengan orang ini sebelumnya. Ia terus bergumam dalam hati sambil memandang sosok itu berulang kali. Namun, sosok tersebut hanyalah pantulan dari bumi semua kehidupan, sehingga terlihat samar dan tidak jelas. Itu bukanlah wujud aslinya. Di tanah suci ini, tumbuh berbagai tanaman, banyak di antaranya adalah obat-obatan kuno yang telah berusia puluhan ribu tahun. Tidak sulit menemukan obat-obatan suci di sini. Tempat ini dipenuhi dengan aroma harum dan cahaya yang memancar, menciptakan suasana yang sangat ilahi. Shihao semakin mendekat. Ia berjalan dengan hati-hati, meskipun tidak ada bahaya yang terasa di sekitarnya. Namun, ia tetap waspada karena ini menyangkut bumi semua kehidupan, sesuatu yang sangat penting baginya. Konon, bumi semua kehidupan memiliki kemampuan untuk memelihara semua makhluk hidup, menjaga mereka agar tidak membusuk. Bahkan, jika ada mayat yang dikubur di dalamnya, setelah bertahun-tahun, mayat itu bisa hidup kembali. Tidak hanya itu, bumi semua kehidupan juga memiliki kegunaan lain yang luar biasa. Benda ini sangat berharga, bahkan di zaman Immortal Ancient sekalipun. Biasanya, benda seperti ini hanya dimiliki oleh para ahli yang tak tertandingi. Dikatakan bahwa sebelum raja-raja abadi jatuh, mereka akan berusaha mencari harta karun tertinggi ini dan mengubur diri di dalamnya, dengan harapan bisa mencapai keabadian dan suatu hari bangkit kembali. Tentu saja, kebangkitan seperti ini tidak terjadi dalam waktu singkat. Bisa memakan waktu puluhan ribu tahun, atau bahkan sepanjang satu era besar. Ketika Shihao memikirkan hal-hal ini, pikirannya bergetar. Mungkinkah ada sesuatu yang terkubur di dalam bumi semua kehidupan ini? Di masa lalu, di Taman Obat Abadi, Shihao pernah melihat bumi. Semua kehidupan yang dipegang oleh kura-kura putih pembawa abadi. Saat itu, ia menduga bahwa obat umur panjang itu mungkin diciptakan oleh seorang raja abadi yang agung. Namun, tidak ada bukti yang jelas, hanya spekulasi belaka. Kini, ia melihat bumi semua kehidupan dalam jumlah yang cukup besar di hadapannya, hampir setara dengan yang ada di Taman Obat Abadi. Luasnya sekitar 1 zang. Jangan-jangan ada ratu abadi wanita yang terkubur di bawahnya, gumam Shihao pelan. Pikirannya mulai merasa gugup. Ia pun melangkah maju, menghadapi hamparan bumi suci ini. Bumi, semua kehidupan terlihat seperti pasir. Setiap butirannya berkilauan, dipenuhi cahaya biru yang memancarkan kecemerlangan menyilaukan. Hamparan itu terlihat kabur dengan asap mengepul seperti awan warna-warni, dipenuhi cahaya dan esensi yang memancarkan keindahan. Dari sudut pandang manapun, bumi semua kehidupan terlihat sangat murni dan suci. Tidak seperti tanah biasa, ia lebih menyerupai kumpulan berbagai jenis permata berharga yang dihancurkan dan kemudian disatukan di sini. Shihao menggunakan kekuatan magisnya untuk memisahkan bumi semua kehidupan, menggali sedikit demi sedikit. Ia penasaran ingin mengetahui apa yang sebenarnya tersembunyi di bawahnya. Tiba-tiba, setelah membersihkan sebagian pasir, ia melihat kaki yang seputih salju, mirip dengan giok. Kaki itu tidak besar, tetapi berkilau dan putih bersih, seolah-olah terbuat dari patung giok. Feke. Meskipun sebelumnya ia sudah menduga bahwa mungkin ada mayat yang terkubur di bawahnya, ketika ia benar-benar menemukan sesuatu, ia tetap terkejut. Shihao menyentuhnya dengan hati-hati. Kaki itu terasa lembut dan halus, seolah masih memiliki kehangatan, penuh dengan elastisitas. Ia tidak bisa menahan diri untuk tidak mendesah. Bagaimanapun, bumi semua kehidupan memang luar biasa. Ia mampu mencegah makhluk hidup membusuk. Bahkan setelah sekian lama, tubuh itu tetap utuh, seolah masih hidup. Apakah ini benar-benar Raja Abadi? Di dunia saat ini, tidak ada lagi yang abadi. Tidak mungkin ada orang yang bisa mencapai tahap itu. Tidak akan pernah ada sosok seperti itu yang terlihat lagi. Tidak ada makhluk abadi yang hidup, tetapi melihat makhluk abadi yang sudah mati juga tidak buruk. Gumam Shihao pada dirinya sendiri. Ia penasaran ingin melihat seperti apa wujud Raja Abadi yang masih utuh dan apa yang membuat mereka begitu istimewa. Namun, ia merasa curiga. Raja Abadi ini tidak mengeluarkan aura yang menakutkan, juga tidak ada fluktuasi energi yang mengguncang dunia.
Ini sedikit berbeda dari mayat abadi yang pernah ia lihat sebelumnya. Tiba-tiba, seberkas cahaya pedang melesat keluar, menebas bahu Shihao. Dengan suara puh, darah pun menyembur. Jika ia tidak menghindar dengan cepat, kepalanya mungkin sudah terpenggal. Cahaya pedang itu sangat tajam, mampu menebas apapun yang ada di hadapannya. Ekspresi Shihao berubah. Ia segera melompat 100 zang ke belakang, gerakannya sangat cepat. Ada formasi. Matanya berbinar-binar. Ia menggunakan kekuatan magis dari jarak jauh, memisahkan bumi semua kehidupan. Ternyata, di bawahnya terdapat formasi yang rumit dan dalam. Namun, karena alasan yang tidak diketahui, formasi itu telah rusak dan sekarang dalam kondisi yang buruk. Tampaknya formasi itu pernah terkena api, karena semua material pembentuknya meleleh. Untung saja formasi ini sudah rusak, kalau tidak akan sangat merepotkan, kata Shihao. Kali ini, ia tidak lagi bersikap sopan. Setelah mendekat, ia langsung mencengkeram pergelangan kaki wanita itu dan menariknya keluar. Harus diakui, wanita ini memiliki tubuh yang sempurna. Kakinya yang seputih salju terlihat indah, dan kaki yang terekspos itu panjang dan lurus, seolah terbuat dari batu giok, sungguh memesona. Bagian bawah kakinya terlihat, sementara bagian penting lainnya ditutupi oleh baju besi emas gelap. Kulitnya yang seputih salju dan baju besi gelap itu saling memantulkan cahaya, menciptakan kontras yang menonjolkan kemegahan tubuhnya. Wanita ini ditarik keluar oleh Shihao. Pinggang, dada, dan tubuh bagian atasnya terlihat sempurna seperti yang ia bayangkan. Sekarang, setelah berada di tangannya, tubuhnya tampak semakin memesona. Ini adalah wanita yang luar biasa, sosok yang mampu menggoda hati siapapun di dunia. Bahkan dengan tatapan mata Shihao yang biasanya tajam, ia tidak bisa menahan diri untuk tidak mendesah kagum, sejenak terpana. Bagaimanapun, kecantikannya sungguh mencengangkan. Penampilannya begitu sempurna. Wanita ini terlalu cantik. Shihao berusaha keras mencari kekurangannya, tetapi dia tetap tidak dapat menemukannya. Dia penuh kehidupan, seolah masih hidup. Kulitnya hangat, memiliki elastisitas yang menakjubkan. Matanya yang indah terpejam rapat bagaikan peri yang sedang tidur, damai dan tentram, seolah-olah dia akan bangun kapan saja. Ini adalah putri tidur. Dia tidak bergerak sama sekali, beristirahat di atas pasir ini. Shihao yakin bahwa ini adalah pertama kalinya dia melihat penampilan orang ini. Sayang sekali dia meninggal, kalau tidak, kecantikan luar biasa seperti ini mungkin akan menjadi abadi. Jika aku bisa menjaganya di sisiku sebagai seorang gadis pelayan, hanya dengan memikirkannya saja akan menggerakkan hati seseorang, kata Shihao. Tentu saja, ini hanya khayalannya yang tidak masuk akal. Tidak mungkin dia bisa langsung mengatakan ini kepada makhluk abadi yang masih hidup, tetapi mengatakan beberapa kalimat seperti ini secara acak masih tidak apa-apa. Ih, ada yang tidak beres. Shihao menjadi pucat karena ketakutan. Mundur 2 langkah. Itu karena dia menemukan bahwa bulu mata wanita ini yang panjang bergerak-gerak, seolah-olah matanya akan terbuka. Terlebih lagi, dia merasakan gelombang perasaan yang sangat familiar. Bagaimana mungkin? Wanita ini, meskipun penampilannya tak tertandingi, benar-benar cantik jelita, dia belum pernah bertemu dengannya sebelumnya. Penampilannya ini tidak cocok dengan semua kenalannya. Mengapa dia merasakan perasaan yang begitu familiar? Riak-riak bergelombang. Wanita ini bersinar, dagingnya berkilau, dan udara mulai mengalir melalui ujung hidungnya, mulai pulih. Shihao terkejut. Dia benar-benar akan hidup kembali? Itu bukan aura Dao abadi, mungkinkah? Shihao sepertinya teringat sesuatu, segera mengambil tindakan, membuat jejak dan terus maju, hendak menekan bagian vitalnya. Pada saat itu, wanita ini membuka matanya. Pupil matanya dalam seperti langit berbintang, berkelap-kelip dengan cahaya yang cerdas. Rambutnya yang indah menari-nari, seluruh tubuhnya memancarkan aura dunia lain yang luar biasa. Ahli macam apa Shihao? 3 untai energi abadi melonjak, menekan ke depan, mengelilingi seluruh tubuhnya, mencegahnya melarikan diri. Wanita ini aneh sekali. Dia ingin melakukan serangan pendahuluan. Dia tidak pernah menyangka bahwa wanita ini juga akan mengolah energi abadi. Ujung-ujung jarinya yang halus seperti batu giok melepaskan seberkas cahaya ilahi. Selain itu, ada manik-manik batu yang mengerikan yang membawa tubuhnya menjauh dengan cepat menghindar keluar.
Pencuri kecil, beraninya kau menyerangku secara diam-diam. Tepat pada saat ini, wanita itu berbicara dengan marah, tetapi juga sedikit terkejut. Dia merasa semakin akrab. Shihao menghentikan langkahnya, menjadi sedikit tercengang, terus-menerus menatapnya. Akhirnya dia terbangun dan berkata, "Itu kamu." Wanita ini berdiri di bumi kehidupan, tubuhnya tinggi dan ramping, hampir sama tingginya dengan Shihao. Kulitnya seputih salju dan berkilau seperti gading, lekuk tubuhnya naik turun. Dia memiliki rambut hitam yang indah, bentuk tubuhnya mengesankan, memiliki jenis godaan yang mengguncang dunia. Dasar orang tak tahu terima kasih, kau benar-benar datang ke tempat pengasinganku, dan bahkan mencoba berkomplot melawanku. Wanita itu tidak puas, matanya berbinar-binar. Rambut hitamnya yang panjang memantulkan cahaya seperti cermin, terurai hingga ke pinggangnya, membentuk kontras hitam dan putih dengan kulitnya yang halus seperti giok. Bersama dengan baju besi emas yang menutupi area penting, hal itu memberinya gaya yang benar-benar unik dan luar biasa. Penyihir, benarkah itu kau? Shihao sedikit terdiam. Ia tidak menyangka akan menemukan penyihir sekte pemutus langit di sini. Wanita muda ini menentang Yue Chan. Terlepas dari apakah itu di alam bawah atau alam atas, keduanya selalu berselisih satu sama lain. Sejak dia masuk ke Immortal Ancient, Shihao tahu cepat atau lambat dia akan bertemu dengannya. Namun beberapa tahun berlalu dalam sekejap mata tanpa ada kabar darinya. Baru sekarang dia tiba-tiba menemukannya. Siapakah yang mengira bahwa dia akan mengubur dirinya di semua kehidupan bumi? Saya berkultivasi dalam pengasingan. Penyihir itu menatapnya. Seluruh keberadaannya memancarkan spiritualitas yang mencengangkan, seolah-olah dia adalah peri yang licik, menyendiri dan berasal dari dunia lain. Mengapa kamu terlihat sedikit berbeda dari sebelumnya? Shihao memiliki terlalu banyak pertanyaan. Temperamen penyihir itu luar biasa, tetapi penampilannya jelas berbeda dari masa lalu. Benar-benar menyebalkan. Setelah mengolah seni surgawi itu, formasi dan pakaianku terbakar habis. Sang penyihir bergumam, merasa sangat tidak puas. Untungnya, dia tidak sepenuhnya ditelanjangi. Baju besi gelapnya masih tersisa. Pakaian berwarna putih berkibar-kibar menutupi tubuhnya. Namun, pakaian itu tetap cukup terbuka, tetapi dia tidak mempermasalahkannya. Hari ini bisa dianggap sebagai pertemuan sejati pertama kita, kata penyihir itu. Giginya berkilau, bibirnya merah cerah. Kau wanita jahat, kau. Di masa lalu, mereka selalu merupakan tubuh spiritual. Kepala Shihao ditutupi garis-garis gelap, sungguh penuh kebencian. Wanita ini terlalu hina. Semua pertemuan mereka dilakukan dengan tubuh spiritual. Pertama kali mereka bertemu adalah di sarang Kunpeng di Laut Utara. Saat itu, dia adalah seorang gadis muda yang pandai dan lincah. Kedua kalinya mereka bertemu adalah di ibu kota Kekaisaran Negara Batu. Saat itu dia adalah peri rubah berekor 9. Setelah itu, dia menunjukkan 3 penampilan yang berbeda, sama licik dan cantiknya, sebelumnya bekerja sama dengan Shihao untuk menangkap Yue Chan. Dia mengira bahwa dia sudah melihat tubuh asli sang penyihir pada pertemuan ketiga. Ini tubuh asliku, selalu menggunakan tubuh spiritual untuk menghubungimu sebelumnya. Kau sangat licik. Jika aku tidak waspada, bagaimana mungkin itu baik-baik saja? Dia tertawa, matanya yang indah bergerak-gerak, ekspresi tidak khawatir sedikit pun muncul di wajahnya. Siapa yang licik? Shihao menggertakkan giginya. Jelas gadis ini licin seperti ikan loch. Mereka sudah bekerja sama berkali-kali, tetapi dia tidak pernah memperlihatkan tubuh aslinya. Kalau saja dia tidak menggalinya kali ini, siapa tahu kapan dia akan benar-benar tahu seperti apa sebenarnya rupa wanita itu. Shihao membuka mata surgawinya, melepaskan cahaya ilahi yang cemerlang, memastikan bahwa ini bukanlah tubuh spiritual, tetapi tubuh sejati. Batu kecil, beraninya kau memanfaatkanku. Penyihir itu segera menggerakkan tubuhnya dan melepaskan simbol-simbol cemerlang untuk mengganggu mata surgawinya, mencegahnya melihat lebih dalam. Kau telah menipuku selama bertahun-tahun, namun kau masih berani mengatakan bahwa aku memanfaatkanmu. Ekspresi Shihao tidak ramah. Hei, kita sudah tidak bertemu selama beberapa tahun, jadi bagaimana kabarmu dan Yue Chan?
Penyihir itu mengalihkan pembicaraan. Dia juga berinisiatif melambaikan tangan ke arahnya, tersenyum manis sambil berkata, "Jangan terlalu kaku. Teman lama yang bertemu lagi seharusnya menjadi hal yang menggembirakan. Aku akan memberimu keberuntungan alami. Kamu bisa memiliki bumi kehidupan ini. Aku akan membawanya pergi, bahkan jika kau tidak menyuruhku, aku punya banyak kegunaan untuk itu." Shihao tidak terburu-buru untuk bertanya mengapa dia ada di sini. Dia mengeluarkan kuali tulang dan mulai mengumpulkan bumi semua kehidupan. Hah? Kenapa berat sekali? Setelah mengumpulkan hanya setengahnya, dia menyadari ada yang tidak beres. Bahkan saat mengerahkan tenaga, sulit untuk mengumpulkan semuanya. "Biar aku bantu." Sang penyihir terkekeh. Beberapa menit kemudian, Shihao mulai berkeringat. Penyihir itu juga tidak menyia-nyiakan usahanya, sama seperti dirinya, menghabiskan banyak energi dasar. Ekspresi Shihao tidak ramah. "Kita baru saja bertemu, tapi kamu sudah mencoba memanfaatkan orang lain. Kamu bahkan tidak tahu malu memanggilku teman lama? Jangan pelit begitu. Dulu aku menghadiahkanmu seorang wanita suci, sekte penyembuh surga yang cantik dan lembut. Tapi kau bahkan tidak mau membantuku memindahkan secuil pasir pun. Sungguh tidak punya hati nurani," kata penyihir itu. "Bumi ini pasti memiliki sesuatu di bawahnya yang memiliki kekuatan aneh yang membatasi. Semua kehidupan di bumi mencegahnya diambil sepenuhnya." Setelah entah berapa lama waktu berlalu, Shihao mengumpulkan 70% pasir dan kemudian dia melihat sosok manusia muncul di pasir. Dia langsung terkejut dan menoleh ke arah penyihir itu. Yang berbaring di bawah adalah pemilik sebenarnya, seorang raja abadi. Shihao tampak seperti melihat hantu. Bumi kehidupan ini benar-benar memiliki makhluk yang terkubur jauh di dalam. Penyihir itu cukup berani. "Jangan lihat aku. Kalau bukan karena mengolah seni surgawi tertentu, menurutmu aku akan rela berbaring di sini? Aku butuh bumi kehidupan untuk memastikan tubuhku tidak hancur." Penyihir itu memutar matanya ke arahnya, bergumam seperti ini. "Bagaimana kau bisa masuk ke sini?" tanya Shihao, tanpa langsung menggali benda itu. "Saya melihat kuali sumber energi surga dan bumi yang berlumuran darah yang membawa orang-orang. Kuali itu menghancurkan ruang dan setelah mengejarnya, saya berakhir di sini," kata penyihir itu. Dia cukup santai, seolah-olah dia sama sekali tidak khawatir. Matanya yang besar bergerak-gerak, pinggangnya yang kecil meregang, tampak sangat santai. "Apa katamu?" Shihao langsung teringat pada kuali yang dilihatnya di altar kuno di dasar Black Abyss di Boreal Realm. Kuali itu bukan milik masa lalu atau masa kini, tetapi kuali itu datang untuknya. "Kemana perginya?" Shihao segera meraih lengan putih salju penyihir itu. Hei, hei, bukankah kau salah tangkap orang? Aku bukan Yue-chan." Dia anggun seperti makhluk abadi, segera bergerak mendekat, melotot ke arahnya. "Lihat, tepat di bawah bumi yang penuh kehidupan," tambahnya. Shihao tercengang melihat ke bawah kakinya dengan penuh keterkejutan.